Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Famous Figure Channel for Famous Figure. Saat ini kita di studio akan berbincang tentang seputar bahasa internasional. Sudah pasti yaitu bahasa Inggris. Nah, di dalam mengajar bahasa Inggris pasti ada suka dukanya, ada tantangannya, macam-macam deh pokoknya. Nah, kita akan berbincang tentang seputar itu dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, yaitu Bapak Agus Joko Widodo. Oke, Pak Agus, Anda mengajar bahasa Inggris sudah berapa lama? 25 tahun. Pemirsa, mengajar bahasa Inggris pengalamannya sudah 25 tahun, seperempat abad. Ini nggak kacang-kacangan, nggak kaleng-kalengan ini gurunya ya gitu. Nah, kita akan berbincang dulu tentang kesenangan ketika kita mengajar bahasa Inggris. Anda kok bisa mengambil jurusan bahasa Inggris ya waktu kuliah itu, terus kemudian mengajar bahasa Inggris, ceritanya bagaimana itu? Ya, karena bahasa Inggris itu bahasa asing ya, maka saya malah suka karena itu tantangan. Wah, ini tidak bisa menjadi bisa. Kalau bahasa Indonesia kan sudah biasa ya, dengar langsung ngerti. Iya, ya bahasa Inggris. Ibu. Wah, ini saya lebih suka ada tantangannya gitu. Berarti salah satu keinginan Anda belajar bahasa Inggris adalah suatu tantangan karena itu bahasa asing. Dan itu menarik buat Anda, bahasa asing gitu ya. Oke. Nah, tantangan Anda ketika awal mengajar sekolah siswa pada sekolah menengah, itu tantangan awalnya itu bagaimana? Pertama-tama anak-anak diajar bahasa Inggris itu biasanya kalau bahasa Inggris kan unit 1 tuh yang mudah dulu, misalnya greeting ya. Good morning, hello, hey, itu anak-anak bisa semua, itu suka. Terus biasanya setelah greeting itu introduction, perkenalan agak bisa. Tapi kalau anak-anak itu sudah masuk ke percakapan, conversation atau reading, itu anak-anak mulai agak kesulitan dan agak bosan. Itu tantangannya. Oh, tantangannya seperti itu. Artinya ketika Anda mengajarkan kepada anak-anak greeting dan menyapa good morning to good evening kayak gitu, itu mudah ya buat mereka dan mengesankan karena itu adalah sapaan ya, apa? Sapaan. Ya, sapaan. Sapaan. Nah, itu greeting itu anak-anak saat itu adalah suka. Nah, sudah masuk kepada suatu hal, tentunya kan belajar bahasa Inggris tidak hanya di seputar seperti itu ya. Pasti nanti kan juga akan mengarah pada perbendaharaan kata, yaitu vocabulary. Nah, misalkan bahasa Inggris kan kita tahu ada reading, ada conversation, ada listening, ada writing. Nah, ketika kita sudah habis sapaan tadi, ketika sudah masuk pada reading, otomatis kan anak-anak harus tahu bagaimana artinya kayak gitu. Nah, bagaimana ketika Anda mengenalkan vocabulary kepada anak-anak itu bagaimana? Apakah mereka juga antusias belajar vocab? Ya, biasanya anak-anak saya suruh menghafal di rumah. Seperti itu. Saya suruh menghafal di rumah. Terus biasanya saya sajikan soal. Terus kalau anak-anak pertama tidak boleh buka HP dulu. Kalau sudah mengalami kesulitan boleh buka HP, tapi khusus untuk vocabulary misalnya, khusus untuk belajar bahasa Inggris. Kalau main game tidak boleh. Oh gitu. Nah, itu. Dan saya harus mengawasi keliling itu. Anak-anak sekarang itu soalnya kalau belajar nggak diawasi keliling itu kadang kelihatannya buka HP tapi main game atau mungkin beralih temannya ya itu. Iya. Nah, itu kan kadang gini Bapak, menghafal suatu vocab itu pasti mengalami suatu kejenuhan ya kadang anak-anak. Nah, bagaimana agar anak-anak itu tidak jenuh ketika mereka menghafal vocab kayak gitu? Biasanya kita selingi dengan songs misalnya ya, lagu-lagu atau mungkin puzzle ya, atau mungkin kita beri main tebak-tebakan itu biar suka. Oke, mungkin Anda bagaimana mencairkan suasana? Mungkin Anda bisa memberikan contoh ya di studio ini ketika Anda memberikan suatu humor pada anak-anak ketika mereka jenuh belajar vocab, menghafal vocab. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau jenuh bahasa vocab, belajar vocab misalnya, kadang kita suruh tepuk tangan gitu aja, kadang kembali lagi. Oke, berarti erat kaitannya dengan gesture. Ya, gesture. Gesture, seperti apa? Gitu.
biasanya anak-anak itu dalam belajar bahasa Inggris, misalnya good morning ya, gestur kita nampak kalau selamat pagi. Gitu. Coba Anda berikan contoh misalnya good morning gitu. Good morning, anak-anak ya good morning gitu. Harus kita tatap matanya, jangan sampai sekarang kadang-kadang ngomong sama anak, memang budaya lain ya. Kalau bahasa Inggris itu kalau kita ngomong harus kita tatap matanya. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin kalau dengan orang yang lebih tua nggak boleh kita tatap matanya, harus lehernya atau gimana. Itu bedanya budaya bahasa Inggris dan budaya Jawa. Jadi anaknya kita ajarkan guys, kalau kamu ngomong sama orang Inggris good morning harus kamu pandang matanya good morning. Hello jamnya hey, harus gitu. Kita sampaikan gesturnya juga ya. Oke, berarti apakah ini erat kaitannya dengan cross culture understanding? Oh iya, ada memang. Seperti itu ya. Iya. Oke. Dan berarti bahasa ini selain ada nggak dalam bahasa Inggris ketika mengajar bahasa Inggris ini perlu nggak pendekatan secara psikologi dan juga budaya? Sangat perlu dalam semua pelajaran perlu ya, bahasa Inggris juga perlu itu. Perlu. Ya. Contohnya ketika mengajar siswa, bagaimana dengan menggunakan pendekatan psikologi terkhusus mata pelajaran Anda yaitu bahasa Inggris ini. Bagaimana penerapan dari psikologi pendidikan yang Anda terapkan pada siswa? Biasanya anak yang pandai itu saya perhatikan. Yang lebih saya perhatikan lagi biasanya yang kurang. Biasanya anak yang kurang itu kadang di keluarga juga ada masalah gitu. Kita beri semangat. Jadi dalam belajar utamanya bahasa Inggris ya, misalnya orang tuanya bermasalah, itu juga bisa menyangkut ke anaknya. Pengaruh ya pastinya itu ya. Oke, berarti artinya tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi di situ adalah peran dari hati ke hati dengan anak didik kayak gitu. Nah, ketika kita membahas tentang listening ya, kalau reading kan mau nggak mau kan reading ketika perlu pemahaman harus banyak tahu tentang arti dari vocab tersebut. Tetapi kalau listening kita mendengarkan, artinya gini, mendengarkan itu lebih sulit daripada reading. Nah, bagaimana sih hambatan ketika mengatasi kesulitan pada masa belajar pada saat listening? Itu biasanya kalau kita listening itu pakai di lab ya, misalnya ada headphone gitu ya, missing words ya, ada teks, terus ada yang hilang, itu anak-anak kita suruh ngisi. Tapi kalau satu kali nggak bisa ngisi, kadang kita ulang 2-3 kali. Nanti pasti kalau diulang-ulang, kadang ada yang bisa. Kalau nggak bisa ya terpaksa kita bantu ya. Berarti tergantung bakatnya ya. Tergantung bakatnya ya. Berarti maksimal biasanya berapa kali ketika mengulang dari teks itu untuk listening itu? Bisa 2 atau 3 kali. Itu sudah maksimal ya? Sudah maksimal ya. Okay. Biasanya apa Bapak yang cenderung didengarkan pada siswa ketika pada materi tentang listening? Biasanya anak-anak suka lagu-lagu itu. Lagu-lagu yang slow atau yang slow. Oh ya, yang slow seperti Boyzone itu ya. Boyzone, lagu Boulevard dari dan Bird itu suka anak-anak. Soalnya kan pelan. Kalau kita beri lagu rock ya kesulitan mereka karena terlalu cepat ya. Anda bisa memberikan salah satu contoh lagu yang slow, bisa Anda nyanyikan? Oh bisa, misalnya pernah saya berikan dan betul I don't know why. Oh belum banget. You say goodbye itu mudah sekali. Lanjut Bapak, enak ya? Aja. Ternyata suaranya boleh pemirsa ya kayak gitu. Nah itu kan artinya ketika mendengarkan lagu artinya dengan slow mereka akan paham. Tapi bagaimana ketika mereka conversation pada native speaker? Apa sudah pernah anak didik Anda bertemu dengan native speaker yang asli dari bahasa tersebut? Pernah itu. Bagaimana itu ceritanya? Ceritanya Bapak Kepala Sekolah saya itu bawa native speaker ke sekolah ya. Kita suruh ngajar ke anak-anak bisa, tapi biasanya kan yang diajarkan kan yang mudah-mudah aja gitu. Percakapannya mudah-mudah aja. What's your name misalnya. Gitu. Good morning itu yang mudah-mudah aja. Karena
Yang penting anak-anak ngerti gitu aja. Oh, seperti itu. Tapi masa ketika native speaker, masa yang dibicarakan good morning, good evening, kan pasti ada yang lain kan yang lebih panjang lagi kosakatanya kayak gitu. Ada biasanya tentang keluarga, family itu ya. Yang what about your family? What about your family? Sekitar itu aja, lingkungan sekolah. Biasanya native speaker itu dikhususkan speaking yang pendek-pendek kalau untuk SMP ya. Mungkin kalau yang SMA lebih panjang lagi. Lebih jenjangnya lebih panjang lagi kayak gitu. Nah, sekarang tentang writing. Kalau writing ini pasti berhubungan dengan yang namanya tenses. Iya. Ketika anak sudah mengenal mulai masuk tenses present tense, kalau present tense kan mungkin mereka akan mudah ya, subjek, verb 1 kayak gitu kan. Nah, ini kemudian kalau sudah masuk yang tenses selanjutnya, masuk ke past tense, masuk ke present tense, past continuous tense, itu bagaimana? Kadang mereka sudah mengalami kejenuhan. Lah, bagaimana mengatasi kejenuhan ketika mereka belajar tentang tenses? Karena ini berhubungan dengan writing gitu loh. Ini kayak rumus matematika loh Bapak itu ya, kayak gitu kan. Ya biasanya kita ajak menyanyi sebentar gitu. Nanti baru belajar lagi. Sekarang begini, kalau kita berbicara tentang komunikasi dengan bahasa Inggris, walaupun itu tidak sesuai dengan grammar, tetapi yang kita ajak bicara itu nyambung. Apakah itu sudah boleh dikatakan benar sesuai untuk komunikasi gitu ketika nyambung kayak gitu? Kalau untuk komunikasi boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk structure yang benar tidak boleh ya. Boleh ya. Oke. Contohnya misalkan Bapak sapa saya dengan bahasa Inggris contohnya. Bapak Agus Joko bisa gimana? Bapak sapa saya dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke. Mister siapa ya, lupa saya. I'm Miss Lia. Oke. Yes. Oke, what's your name? My name is Lias and my full name is Nurulailia. So. Okay. Good morning. Good morning too. How are you today? Alhamdulillah, so fine. Okay. Terus, what is your hobby? My hobby is talking about something culture. Okay, good. Okay, just like that. Berarti seperti itu sudah terjadi suatu komunikasi ya Bapak ya, kayak gitu. Nah, bagaimana dengan ketika anak mengalami suatu kesulitan ketika belajar bahasa Inggris, apakah perlu yang namanya sinergi dengan orang tua? Sangat perlu ya. Jadi biasanya malah pada semua bidang ya, anak itu kalau di rumah orang tuanya bagus memperhatikan, biasanya itu di sekolah juga bagus. Oh iya, pengaruh ya? Iya, makanya saya pesan sama orang tua ya, seharusnya didiklah anaknya dengan bagus di keluarga, bagus dengan suami, bagus dengan istri, itu anaknya nanti insya Allah sukses. Tapi kalau sudah bapak sama ibu itu berkelahi terus, kadang marah-marah di depan anak, itu anaknya pun juga ngikut ya. Kalau bapaknya beri contoh misalnya assalamualaikum masuk rumah, nanti anaknya juga ngikut. Dan saya tahu persis ya, anak itu kalau sopan saya tanya, kamu sholatnya berapa kali? Ini agak menyimpang ya, tapi tidak apa-apa. No problem, so everything is okay. Gitu, ya. Terus biasanya kamu dengan bapakmu boso enggak? Boso pak. Biasanya di sekolah pun sopan. Tapi kalau kamu di rumah enggak boso, enggak pak, bapak saya marah-marah. Itu di sekolah biasanya juga. Seperti itu. Okay. Alhamdulillah, itu adalah berarti memang sinergi itu sangat penting ya, semua mata pelajaran, apalagi mata pelajaran bahasa Inggris. Dan bagaimana ketika orang tuanya itu tidak bisa bahasa Inggris, itu bagaimana sinerginya? Kalau zaman sekarang nggak bisa apapun mudah, soalnya bisa dilihat di HP. Tapi cuma kendalanya gini ya, anak-anak itu buka HP itu kadang ngakunya belajar, ternyata buka game atau bahkan buka main game atau buka lagu dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk belajar insya Allah sangat membantu itu HP. Iya, berarti kayak misalkan Google, karena Google itu kan otomatis ya, dan juga tidak bohong ya. Kadang maaf, anak saya ketika tanya tentang Google tapi menggunakan bahasa Jawa, kan biasanya kalau Google, ayo kita tebak-tebakan ya, kayak gitu. Tapi pakai bahasa Jawa, Google, ayo kita beda-bedaan. Maaf, aku tidak mengerti maksudmu. Google kan seperti itu. Nah, sekarang gini, kadang anak-anak itu kan memang sukanya ke arah game. Nah, ke arah game itu yang bikin. Tapi kalau game itu memang ada kan ya kata-katanya dalam bahasa Inggris itu kan ada. Apakah itu juga pengaruh terhadap kecakapan mereka dalam bahasa Inggris juga ketika menggunakan main game, tapi instruksinya pakai bahasa Inggris? Ya ada kecakapannya. Tapi kan itu
kurang banyak ya. Misalnya hanya di game aja. Kan kita kalau bahasa Inggris untuk SMP itu yang penting kan vocabnya itu buat kehidupan sehari-hari ya, bukan yang untuk game. Ada yang untuk game. Artinya how you can solve a problem to your to your student when they are playing game more. Bagaimana solusi Anda? Ya solusi saya ya gamenya itu dikurangi aja. Dikurangi anak-anak. Dikurangi. Kita banyakin belajar vocab tentang reading, tentang kehidupan sehari-hari di bacaan atau di dialog gitu. Jangan main game terus. Kadang anak-anak kebalik, gamenya 2 jam, belajarnya cuma 5 menit. Iya, walaupun kadang belajarnya itu perlu suatu hal yang rileks dan menyenangkan ya Bapak ya. Oke. Nah sekarang ini Bapak terakhir, bagaimana harapan Anda kepada para siswa Anda untuk belajar bahasa Inggris? Harapannya apa? Saya harap anak-anak itu serius dalam belajar bahasa Inggris karena sekarang itu serba banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Misalnya kita di hotel aja ya, mau mencet air panas tuh, mau bikin kopi kita pencet cool itu kan sudah kopinya nggak jadi gitu. Jadi apalagi kalau anak-anak nanti kaya bisa jalan-jalan ke luar negeri, kalau nggak bisa bahasa Inggris kan malah seperti orang bisu gitu. Iya, bingung ya nanti ya. Tapi ketika misalkan pakai bahasa isyarat pun juga akan sulit juga ya. Iya, kayak gitu. Iya, begitulah ketika kita dalam satu dunia. Sekarang dunia tuh kalau online tanpa batas ya Bapak ya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang Pakistan, dengan orang orang Irak, orang Saudi, Eropa itu dengan menggunakan lingkungan itu adalah sekarang pada HP kita. Itu sudah lingkungan kita. Karena kalau dulu kan lingkungan kan masih hanya sekitar kita. Nah, ketika HP itu sudah menjadi lingkungan kita, kita keluar negeri nggak usah pakai paspor dan telepon nggak usah pakai mahal. Cukup WiFi itu kan sudah sarana kita ya. Adik-adik, benar juga yang dikatakan oleh Pak Joko ya, Pak Agus. Anda harus semangat belajar bahasa Inggris karena apa? Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, di mana semuanya akan paham ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Dimanapun kalian nanti akan mendapatkan suatu pemahaman ketika Anda semuanya berkomunikasi. Nah, ketika dalam berbisnis pun juga ada sendiri ya bahasa Inggrisnya. Ketika dalam budaya, Inggris untuk budaya pun juga ada, Inggris untuk ekonomi itu pun juga ada. Nah, itu adalah bahasa internasional. Maka dari itu tetaplah semangat, enjoy dalam belajar bahasa Inggris. Pak Agus, terima kasih waktunya ya. Semoga ini memberikan inspirasi, informasi kepada semuanya. Oke, dari kami di studio di Famous Figure Channel for Famous Figure, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.